tema firman Tuhan, mengapa keselamatan hanya melalui Yesus? Ya. Kenapa keselamatan hanya melalui Yesus? Nah, saudara, ini perlu kita perhatikan baik-baik, ya. Ini menjadi sebuah dasar yang utama bagi kita sebagai orang Kristen, ya. Nah, saudara, banyak orang Kristen tidak memahami tentang keselamatan. Dan saudara, kalau seseorang tidak mengenal keselamatan, itu sama dengan orang tidak mengenal Allah. Ya, sekali lagi saya ulang, kalau orang tidak mengenal keselamatan, itu sama dengan tidak mengenal Allah. Kalau orang yang mengenal Allah, benar-benar mengenal Allah, maka dia pun benar-benar mengenal keselamatan. Ya, ini penting. Saudara, agama seharusnya memiliki tujuan. Agama itu tujuan utama adalah supaya orang mencapai pada keselamatannya. Ya. Tujuan agama itu, saudara, supaya orang mengenal, memahami, memiliki keselamatan. Kalau ada orang berkata dia beragama, ya, dia aktif beragama, tetapi orang itu dia tidak tahu keselamatan, saudara, itu sebenarnya bohong. Agama tanpa keselamatan itu nggak ada artinya. Jadi saudara, tujuan yang utama dalam hal beragama adalah keselamatan. Artinya bahwa setiap orang yang beragama itu dia harus yakin dan tahu keselamatannya yang pasti. Ya. Nah, kalau misalnya kita tanya orang, banyak orang berkata, misalnya kita tanya, bagaimana, apakah yakin selamat dengan beragama? Ya, selalu biasanya jawabannya mudah-mudahan. Jarang ada orang yang menjawab pasti selamat. Ya. Jarang ada orang yang menjawab pasti saya selamat. Kalaupun ada orang yang berspekulasi, berkata, misalnya kalau kita tanya, apakah Anda yakin selamat, mati masuk surga? Ada orang-orang yang sebenarnya bisa jawab, ya, saya yakin saya nanti mati masuk surga. Tapi saudara, kalau kita telusuri, misalnya kita tanya, apa alasannya Pak, Bapak bisa yakin Bapak mati masuk surga selamat? Saudara, kalau ditanya, bingung jawabannya. Jadi kalau hanya ngaku masuk surga, tapi dia nggak tahu alasannya kenapa dia bisa masuk surga, itu juga bohong. Jadi kalau hanya orang tahu, oh saya pasti masuk surga, tapi dia nggak tahu alasannya kenapa dia masuk surga, itu semua hanya rekayasa. Yaitu jawaban-jawaban yang berspekulasi. Dia tidak punya dasar. Ya, dia tidak punya landasan kenapa dia berkata begitu. Itu sebenarnya hanya ngomong doang. Nah, saudara, dalam pandangan kekristenan, bahwa keselamatan itu hanya melalui Yesus Kristus. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Inilah pandangan Kristen yang sangat eksklusif. Ya. Dan kita harus pakai pandangan ini, bahwa tidak ada orang bisa selamat tanpa Yesus. Tidak ada orang bisa ke surga tanpa Yesus. Tidak ada orang bisa dibenarkan tanpa Yesus. Tidak ada. Maka karena itu saudara, pandangan ini harus kita pegang teguh, dan karena itu juga kita harus tahu alasannya kenapa. Jangan asal ngomong. Ya, jangan asal ngomong yakin ke surga, pasti selamat. Apa dasarnya? Nah, saudara, dalam kekristenan sangat tegas dikatakan bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Apa sumbernya? Sumber daripada pernyataan ini adalah Alkitab. Saudara, kekristenan memiliki sumber yang paling utama, sumber yang paling berotoritas dalam memahami keselamatan adalah Alkitab. Tidak ada sumber lain. Kita nggak pakai buku-buku lain menjadi sumber kita untuk keselamatan. Ya, sumber keselamatan Kristen itu adanya di dalam Alkitab. Jadi saudara, kita tahu Alkitab adalah firman Allah. Halo, amin. Dan karena itu Alkitab tidak mungkin salah. Kalau Alkitab itu adalah firman Allah, maka Alkitab itu tidak mungkin salah. Kalau salah, itu bukan Alkitab atau bukan firman Allah. Nah, saudara,
Ada dua ayat yang paling terkenal, saya akan bacakan pada kita. Ayat yang paling terkenal yang menegaskan secara terang-terangan bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Pertama, Yohanes 14 ayat 6. Ya. Saya baca. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara, ini ayat yang sangat tegas. Orang yang bisa ke surga itu harus melalui Yesus. Dan tidak ada orang bisa ke sana tanpa Dia. Nggak ada orang bisa lolos ke sana tanpa Dia. Nggak ada orang bisa lewat ke sana tanpa Dia. Nggak ada. Inilah Alkitab yang sangat tegas dan terang-terangan berkata keselamatan itu hanya melalui Dia. Ya, ajaran yang lain itu kita nggak bisa percaya, kita nggak bisa tahu, kita nggak bisa yakin. Yesus yang berkata ini, tidak ada orang yang bisa masuk ke surga, tidak ada yang bisa bertemu dengan Bapa di surga kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Jadi ini ayat yang sangat tegas. Ya, tidak ada orang yang bisa bertemu Bapa. Artinya tidak ada orang yang bisa ke surga. Bapa tempatnya surga. Tidak ada yang bisa ke surga kalau tidak melalui Yesus. Wah, ini sangat tegas. Nah, mungkin orang kalau dengarkan ini banyak yang tidak enak, karena dia pikirkan keselamatan mereka kan lewat agama mereka. Tapi saudara, ayat ini dengan terang-terangan tidak ada orang sampai ke surga tanpa Yesus. Artinya tidak ada agama manapun yang bisa masuk ke surga tanpa Yesus. Nah, oke, saudara, kita lihat lagi di dalam selanjutnya, ya, di dalam Kisah Para Rasul pasal 4, ya, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Saya baca. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, kata Dia itu Yesus. Ya. Tidak ada. Alkitab begitu jelas, terang benderang. Tidak ada orang bisa diselamatkan selain di dalam Dia atau Yesus. Saudara, ini tegas benar. Artinya saudara, orang yang tidak melalui Yesus tidak bakalan bisa masuk. Ya, kalau masuk misalnya, berarti Alkitab ini yang salah. Kalau ada orang masuk tanpa melalui Yesus masuk ke surga, berarti Yesus yang salah. Berarti Yesus pembohong. Apakah Yesus pembohong? Ya. Kalau Yesus berkata tidak ada orang sampai ke surga, tapi ada orang masuk surga, berarti Yesus ini adalah pembohong terbesar di dunia. Berarti Alkitab ini pun adalah Alkitab yang tidak beres. Kalau memang ada orang masuk surga, Alkitab berkata tidak ada keselamatan selain di dalam Yesus. Ya. Jadi saudara, hanya dua. Yesus ini pembohong atau memang Dia yang benar. Kata Yesus ini benar atau tidak? Nah, ini harus diselidiki, benar atau tidak. Jangan karena kita orang Kristen lalu kita menerima apa adanya. Ah, saya kan Kristen. Ya, udah terima aja sebagai orang Kristen karena memang saya dari nenek moyangnya Kristen. Tidak, saudara. Jangan karena kita mentang-mentang sebagai orang Kristen lalu kita percaya begitu saja. Tidak, Anda harus belajar habis. Ya, teliti habis. Karena keselamatan itu tidak tergantung pada kita keturunan Kristen atau bukan. Kita nenek moyangnya Kristen, bukan, saudara. Itu bukan syarat keselamatan. Jadi tidak semua orang Kristen bisa masuk surga. Tidak semua orang yang beragama Kristen bisa masuk surga. Yang masuk surga itu adalah orang yang benar-benar percaya. Ya, bagaimana dengan orang Kristen di kampung sana yang tidak tahu firman begini? Ya habis mereka, nggak bisa selamat. Ya, karena keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus dan hanya di dalam Dia. Di bawah, coba perhatikan ya. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia
yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada di bawah kolong langit ini. Mau di mana? Mau di Amerika, mau di Indonesia, di Jepang, di bawah kolong langit ini dikatakan tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya nama Yesus ini. Maka saudara, pemberitaan Injil itu penting. Karena hanya melalui Yesus. Kalau orang tidak mereka dengarkan Yesus, berarti mereka otomatis masuk neraka. Maka pemberitaan Injil itu bagi orang percaya harus. Karena ini menyangkut keselamatan orang. Kita yang sudah selamat, jangan mikirin diri sendiri. Jangan mikir keselamatan sendiri, pikirkan keselamatan orang lain. Kalau Anda benar-benar sudah selamat, pikirkan keselamatan orang lain. Ingat, setiap orang itu berharga. Halo, amin. Ingat keselamatan orang lain. Ingat keselamatan saudara kita yang belum kenal keselamatan ini. Ya, jadi saudara, pertama perhatikan bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus sesuai dengan apa kata Alkitab. Alkitab secara terang-terangan dan secara tegas mengatakan keselamatan itu hanya ada melalui Yesus sendiri. Ya, jadi saudara, itu artinya bahwa ada pandangan-pandangan yang lain yang menyangkut keselamatan itu ditolak. Ya, ada dua pandangan yang bertolak belakang dengan pandangan kita. Ya, ada dua pandangan. Pandangan yang pertama itu pandangan bahwa semua orang yang beragama dengan agamanya masing-masing mereka bisa diselamatkan. Nah, itu namanya pandangan pluralisme. Ya. Jadi saudara, dalam pandangan yang lain bahwa melalui agama-agama setiap orang bisa selamat. Ya. Melalui agama-agama, jadi artinya agama itu menjadi juru selamat bagi mereka yang percaya. Ya. Bagi mereka di mana saja, agama mana saja, di sana ada keselamatan. Nah, ini pandangan yang disebut pandangan pluralisme. Dan kita tidak percaya ini. Karena tadi ayat yang berkata bahwa tidak ada orang sampai ke sorga tanpa melalui aku, kata Yesus. Tidak ada orang yang diselamatkan selain di dalam nama Yesus. Jadi saudara, pandangan pluralisme itu harus kita tolak. Dan satu lagi ada pandangan inklusivisme. Inklusivisme ini adalah pandangan di mana memang keselamatan itu hanya melalui Yesus. Tetapi yang diselamatkan bukan hanya orang yang percaya pada Yesus, tapi semua orang yang beragama itu akan diselamatkan oleh Yesus. Jadi seperti Yesus itu menerobos setiap agama, masuk kepada setiap agama untuk menyelamatkan setiap orang beragama. Jadi ini yang namanya ajaran inklusivisme. Dan ini juga kita tolak. Halo, amin? Amin. Karena tadi saudara, ayat firman Tuhan berkata bahwa keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun. Dan tidak ada orang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Halo, amin? Nah, saudara, menjadi pertanyaan, mengapa? Ya, mengapa keselamatan itu hanya melalui Yesus? Kenapa tidak melalui yang lain, melalui agama-agama lain? Saudara, pertama perhatikan, pada umumnya, ya, perhatikan, pada umumnya, saudara, keselamatan itu bisa dibagi dua. Pandangan keselamatan itu bisa dibagi dua. Pertama, saudara, pandangan keselamatan yang pertama bahwa melalui agama-agama manusia bisa diselamatkan. Biasanya, saudara, berdasarkan kebaikan. Jadi agama-agama pada umumnya untuk mencapai keselamatan, konsep dasarnya atau alasan dasarnya yaitu melalui kebaikan. Ya, maka agama mengajarkan kebaikan. Ya, maka setiap orang supaya selamat harus berbuat baik. Ya, ini pandangan umum. Ini pandangan pada umumnya agama-agama. Kita sendiri agama Kristen beda. Agama Kristen sendiri pandangannya beda, bahwa orang masuk surga tidak bisa melalui perbuatan baik. Orang masuk surga hanya melalui Yesus, bukan perbuatan baik. Maka saudara, dengan demikian agama Kristen dan agama-agama lain pada umumnya itu memiliki pandangan yang bertolak belakang.
Ya. Pandangan-pandangan agama lain bertolak belakang dengan pandangan agama Kristen sendiri. Jadi konsep keselamatan dalam kekristenan itu beda sendiri. Halo, amin? Amin? Ya. Saudara, agama Kristen itu adalah agama yang berpandangan bahwa keselamatan itu hanya melalui Yesus. Tidak bisa melalui perbuatan baik yang diperintahkan oleh agama-agama. Jadi pada umumnya agama-agama memerintahkan orang untuk berbuat baik supaya selamat. Jadi pandangan agama itu dasarnya untuk selamat adalah perbuatan baik. Nah saudara, kalau di dalam pandangan Kristen tadi itu berbeda, bahwa keselamatan itu hanya melalui Yesus, bukan melalui perbuatan baik. Ya. Nah mengapa begitu saudara? Nah saudara, yang pertama perhatikan, ini yang pertama. Kenapa kita menolak pandangan agama-agama yang berkata bahwa keselamatan itu melalui perbuatan baik? Yang pertama, bahwa saudara manusia tidak ada yang baik. Di pandangan Kristen, bahwa manusia satupun di dunia ini, siapapun, mau itu nabi, mau itu tokoh negara, tokoh agama, saudara, semua tidak ada satupun yang baik. Tidak ada manusia yang baik di dunia ini, tidak ada. Ya, dalam kitab Yesaya pasal 64 ayat 6, kita sekalian apa? Kita sekalian seperti seorang najis, dan kesalahan kita adalah kain kotor. Semua manusia, ya, dalam pandangan Alkitab atau dalam pandangan firman Allah, semua manusia itu najis. Kita sekalian najis. Itu dikatakan semua kesalahan kita kain kotor. Artinya saudara, tidak ada yang baik. Semua manusia najis. Kedua, dikatakan tadi bahwa kebaikan kita adalah kain kotor. Nah, maka karena itu saudara, kalau orang datang ke sorga melalui perbuatan baik, ya, perbuatan baik tadi apa? Kain kotor. Mau datang ke sorga dengan membawa kain kotor. Tiket masuk surga itu kebaikan. Kebaikan itu kalau dalam Alkitab dikatakan itu kain kotor. Nah kalau misalnya mau jelas lagi apa itu kain kotor, itu kalau versi terjemahan lain itu berkata kain cemar. Kain kotor itu sama dengan kain cemar. Itu versi terjemahan lain. Kain cemar itu apa? Itu kain cemar itu adalah kain pembalut wanita waktu datang bulan, bukan waktu datang bintang atau matahari. Waktu datang bulan. Ya. Nah, saudara, kebaikan itu, saudara, adalah kain kotor. Kebaikan itu adalah kain cemar. Kain cemar itu apa? Itu kain pembalut wanita. Ya, kalau istilah sekarang itu softtek. Kalau pampers itu buat anak kecil, bukan pampers. Ini softtek. Nah saudara, kalau konsep agama-agama berkata bahwa dia masuk surga melalui kebaikan, itu sama aja dia datang pada Tuhan itu dengan bawa kain kotor. Kain kotor itu kain cemar. Kain cemar itu adalah kain pembalut wanita. Masa datang sama Tuhan dengan tiket softtek? Oh ini Tuhan, saya mau datang kepadamu dengan kebaikan, dengan merek softtek. Nah ini nggak bisa saudara. Jadi saudara perhatikan baik-baik bahwa tidak ada seorang pun yang baik. Apalagi Alkitab kita sangat terang-terangan berkata bahwa kita dilahirkan dari dosa. Kita diperanakan dalam kesalahan. Mazmur 51 ayat 7. Kita dilahirkan dari dosa. Kita ini turunan Adam. Saudara, kita berdosa itu bukan karena hanya kita berbuat dosa. Tapi kita berdosa itu, orang manusia itu berbuat dosa bukan karena hanya berbuat dosa, tapi karena status kita ini berasal dari Adam. Ya, saudara, Adam itu orang berdosa. Karena kita keturunannya, otomatis kita menjadi orang berdosa. Dalam kandungan kita sudah berdosa. Ya, ketika kita diperanakan kita sudah berdosa. Karena semua manusia turunan Adam itu, saudara, itu statusnya sudah berbuat dosa. Walaupun mungkin dalam kandungan tidak pernah buat kesalahan. Siapa dalam kandungan
masih bayi sudah mencuri? Adakah? Halo? Masih dalam kandungan, tiba-tiba dia kepingin mau mencuri. Keluar dulu lah dari kandungan. Saya mau keluar dulu lah, nanti masuk lagi. Saat mama saya nanti malam-malam tidur, lalu saya pergi nyuri ayam di sana sini. Saudara nggak bisa, bagaimana seorang bayi keluar. Tapi saudara perhatikan, waktu anak itu, waktu bayi itu dalam kandungan itu sudah berstatus dosa. Ya, maka kita menolak ajaran-ajaran yang berkata itu bayi itu masih suci. Tidak ada bayi yang suci, saudara. Halo? Amin? Tidak ada bayi yang suci. Kalau memang ada bayi yang suci, maka tidak ada bayi yang gugur. Kalau memang ada bayi yang suci, tidak akan pernah ada bayi yang gugur. Tapi kita tahu ada banyak masih bakal bayi sudah gugur lebih dulu. Itu membuktikan bahwa manusia itu, bayi pun sudah cemar, tidak ada yang suci. Halo, amin? Inilah dasar-dasar keselamatan. Ini harus kita pahami nih. Kalau kita nggak paham ini, nah kita jadi bengong-bengong, ya. Maka nanti kita nggak menghargai keselamatan itu. Makanya ada orang Kristen kan, ya datang ke gereja, ya datanglah kalau ada waktu. Kalau nggak ada waktu, atau sakit sedikit, atau flu sedikit, atau ada tamu, atau ada apa, dia akan tidak ikut ibadah. Karena buat dia itu keselamatan itu ya sama aja, ya. Tapi kalau orang sampai mengerti keselamatannya, dia akan menghargai keselamatan itu. Bahkan dia akan membayar harga seluruh hidupnya untuk keselamatannya itu. Mempertaruhkan hidupnya bagi Allah karena keselamatan itu. Karena keselamatan itu yang paling indah, saudara. Halo, amin? Tidak ada yang paling indah selain keselamatan. Kalau sampai kita tahu keselamatan, itu artinya hidupmu itu luar biasa, nikmat. Hidup yang paling nikmat adalah telah memiliki keselamatan. Itu nikmat, ya. Maka orang yang telah menerima keselamatan, hidupnya akan nikmat terus. Walaupun dia dalam keadaan sulit, masih tetap bisa nikmat. Karena dia punya pengharapan keselamatannya di dalam Tuhan, ya. Walaupun dia diganggu orang, ditekan orang, dia masih bisa senyum. Kenapa? Karena dia punya kekuatan di dalam dirinya, itu keselamatan jiwanya. Dia sudah mencapai tujuan hidupnya, yaitu keselamatan jiwanya. Maka orang yang sampai tahu keselamatan, kalaupun dia bisa kehilangan uang, kehilangan miliaran, kehilangan uang triliunan, orang itu gak sampai gila. Orang itu gak sampai stres. Ya, siapa dulu itu yang pernah rumahnya kebakar? Kalau nggak salah itu John Wesley. Ya, ketika rumahnya kebakar satu, malah dia tersenyum. Ya, rumah terbakar, dia malah senyum. Dia apa katanya? Puji Tuhan, satu tanggung jawab saya sudah lepas. Ya, satu tanggung jawab dia lepaskan melalui kebakaran ini. Dia bukannya merengek-rengek, bukannya sedih hati, dia bukannya menyalahkan siapa-siapa, malah senyum. Siapa orang yang begitu? Nah, kenapa sampai orang begitu? Itu karena orang itu tahu keselamatan. Karena dia sudah memiliki harta yang sesungguhnya. Ya. Maka kalau sampai orang mengerti keselamatan, pasti hidupnya bergairah. Kalau orang sampai mengerti keselamatan, orangnya pasti luar biasa. Dia rela memberi pada orang lain, tidak pelit. Kenapa? Karena dia tahu itu bukan harta yang sesungguhnya. Harta yang sesungguhnya adalah keselamatan. Harta-harta kita dalam dunia ini hanya sarana melayani Tuhan. Buat saya, saudara, harta apapun yang saya punya, materi apapun yang saya punya, semua itu hanya untuk melayani Tuhan. Bukan untuk bangga-banggaan, ya, bukan untuk sok-sokan, bukan untuk pameran. Tapi kalau ada sesuatu dalam hidup saya, itu semua untuk melayani. Ya, apapun yang diusahakan, itu semua untuk melayani, bukan untuk siapa-siapa. Nah, saya sudah punya komitmen begitu. Kenapa? Karena saya tahu bahwa keselamatan saya kan sudah pasti. Dan saya sudah menerima keselamatan itu yang seharusnya saya nggak sanggup bayar itu. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa keselamatan itu terlalu mahal harganya. Halo, amin? Ya, dalam kitab Matius pasal 16 dikatakan, apakah gunanya kamu memperoleh seluruh dunia, tapi nyawamu binasa? Apa artinya kita punya harta banyak? Apa artinya kita punya uang miliaran, tapi nyawa kita binasa? Apa artinya semua itu? Saudara, pada suatu saat nanti kalau kita mati, maka itu adalah akhir daripada kita
memiliki apapun yang di dunia ini. Selesai, nggak ada lagi. Harta tanah yang pernah Anda beli itu ditinggal dan Anda tidak bawa mati. Dan itu bagi orang tidak percaya awal daripada kehancuran. Ketika orang mati, kalau Anda di luar Tuhan Yesus, itu adalah awal memulai hidup penuh kehancuran. Di sana akan terbuang masuk neraka selama-lamanya. Terpisah dari hadirat Allah, jauh dari sorga. Itu paling mengerikan. Lebih bagus dunia ini kita nggak punya, asal kita punya keselamatan. Halo, amin? Amin. Ya, ada lagu dulu, lagu Yusuf Roni. Kekayaan, kemewahan boleh kau ambil. Kedudukan, kekayaan boleh kau ambil, asal kau jangan kau ambil Yesus dalamku. Apapun terjadi, ku kan tetap tersenyum. Halo, amin? Iya, saudara, Anda sudah punya keselamatan. Apalagi yang Anda cari? Anda sudah dapat. Maka karena itu kita nggak perlu takut, kita nggak perlu pelit. Kadang hari ini kami terima uang, sebentar udah dilepas lagi. Ya, untuk bayar ini, bayar itu, terima uang hari ini, bayar ini lagi, bayar ini lagi. Apalagi misalnya Natal ini kan, ya udah saudara ampau-ampau untuk anak-anak tetangga, keluar semua uang. Kita nggak pelit, amin? Kenapa? Karena kita punya harta yang sesungguhnya. Kita punya harta yang sejati, yaitu sorga, keselamatan. Maka karena itu jangan pelit-pelit kesempatan. Kalau ada berkat, itulah kesempatan Anda berbagi. Ya, kalau Anda punya talenta-talenta, itu kesempatan Anda untuk melayani melalui talenta Anda. Kemampuan mengajar, dengan kemampuan Anda mengajar, itu adalah kesempatan Anda untuk melayani. Jangan pelit, jangan pelit tenaga, jangan pelit pengajaran, jangan pelit untuk membagi talenta-talenta karunia-karunia yang ada pada Anda. Kenapa Tuhan kasih itu? Supaya Anda bisa berbagi kepada orang lain. Jadi saudara, tidak ada seorang pun manusia yang baik. Maka karena itu keselamatan hanya melalui Yesus. Karena tidak ada seorang pun yang baik. Tadi dikatakan manusia itu diperanakan dalam dosa, dikandung dalam dosa. Ya, dari kecil sudah berbuat dosa. Hati manusia cenderung berbuat dosa. Jadi manusia itu sudah cenderungnya dosa. Jadi tidak ada manusia yang baik. Itu alasan yang pertama. Karena kalau kebaikan dasarnya, tidak ada satupun orang yang baik. Firman Tuhan berkata, barang siapa najis, bagi orang najis semua najis. Bagi orang suci, semua suci. Ya. Oke saudara, itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, saudara, kalaupun misalnya ada ke orang baik, kebaikan itu tetap tidak bisa menghapus dosa. Ya, sekali lagi saya ulang, kalaupun ada kebaikan, kebaikan itu tetap tidak bisa menghapus dosa. Dosa harus dibayar dengan apa? Tidak bisa dibayar dengan kebaikan. Dosa itu saudara harus dibayar dengan nyawa. Jadi terlalu mahal harga pembebasan nyawa. Karena bayarannya harus nyawa. Apa kata firman Tuhan kepada Adam? Kalau engkau makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, kamu akan mati. Ya. Nah perhatikan saudara, ketika manusia berdosa, maka saudara manusia itu mati. Mati itu apa? Kan waktu itu juga Adam kan tidak langsung mati. Nah saudara perhatikan baik-baik, mati itu pertama artinya putus hubungan dengan Tuhan. Itu mati saudara. Mati itu artinya persekutuan kita dengan Tuhan tidak ada lagi, hilang. Maka karena itu saudara perhatikan ketika Adam dan Hawa jatuh dosa, lalu saudara mereka diusir dari mana? Diusir dari Taman Eden, tidak boleh lagi ada di situ. Diusir keluar, pergi. Kalau orang mata bilang, pergi kau. Kalau orang mata bilang begitu. Ya. Pergi. Hah?
Ya. Kalau orang Aceh bilang go, pergi. Ya, saudara diusir. Kenapa diusir? Karena dosa. Dosa itu saudara perhatikan, kalau dosa itu memutus hubungan dengan Allah. Firman Tuhan berkata bukan karena telinga Tuhan kurang tajam untuk mendengar, bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menjawab doa, tetapi apa kata firman Tuhan? Karena dosalah membuat Allah menyembunyikan diri terhadap kita. Dosa memisahkan kita dan Allah. Dosa menjauhkan kita dari Allah. Dosa memutus hubungan dengan Allah. Ya, nah, kita udah putus dengan Allah. Bagaimana kita berdoa? Bagaimana kita buat baik di hadapan Allah sementara kita sudah putus? Apakah perbuatan baik kita dihargai? Sudah putus hubungan dengan Allah. Bagaimana perbuatan baik kita dihargai oleh Tuhan? Tidak ada. Karena kita statusnya manusia yang sudah jatuh, manusia berdosa. Bagaimana manusia berdosa bisa bersekutu dengan Allah yang suci? Tidak ada, saudara. Karena Allah itu suci. Kalau manusia bisa bersekutu dengan Allah suci, itu melanggar kekudusan Allah. Allah itu maha suci. Nggak mungkin manusia berdosa bisa bersekutu dengan Allah yang suci. Ya. Jadi saudara, kalau mau bersekutu dengan Allah, kita harus tetap dalam kesucian. Ya, karena kita punya Allah yang maha suci. Kita punya Allah yang maha kudus. Allah yang maha kudus itu saudara nggak bisa bersentuhan dengan setitik dosa. Satu titik dosa itu tidak bisa bersentuhan. Ya. Mata Allah saja tidak bisa memandang kejahatan. Matanya saja. Mata Allah itu tidak bisa memandang pada kejahatan. Karena terlalu kudus matanya Allah. Ya. Maka saudara, perhatikan baik-baik. Yang pertama tadi bahwa keselamatan itu tidak bisa berdasarkan perbuatan baik. Kenapa? Pertama, karena kebaikan itu tidak ada. Tidak ada orang yang baik. Semua orang baik itu di pandangan Allah itu jahat. Di pandangan manusia itu mungkin kita bilang baik. Itu pandangan kita, tapi pandangan Allah tidak. Kedua saudara, kalau misalnya ada perbuatan baik itu, saudara tidak bisa menjadi pelunas dosa. Tidak bisa menjadi pembayar dosa. Tidak bisa. Ya. Jadi saudara, dosa itu bagaimanapun membawa manusia dalam hukuman. Jadi kebaikan yang kita bawa pada Tuhan itu tidak ada artinya apa-apa karena Allah itu terlalu kudus, terlalu suci. Bagaimana kita berbuat baik, lalu perbuatan baik itu kita bawa kepada Tuhan untuk menyelesaikan dosa-dosa kita? Tidak bisa. Jadi saudara, kalau mau masuk surga itu jangan bawa kebaikan, karena kebaikan itu tidak ada. Dan kalaupun ada, kebaikan itu tidak bisa melunasi utang dosa kita. Halo, amin? Ya, tidak ada kebaikan yang bisa melunasi dosa. Misalnya ada saudara, seseorang misalnya dihukum karena dia mencuri ayam. Ya. Lalu saudara, dia dipanggil di pengadilan. Ya, lalu dia datang di pengadilan. Ketika di pengadilan, saudara, hakim berkata, apakah benar kamu mencuri ayam? Ya benar, saya mencuri ayam. Tetapi Pak Hakim, harus Pak Hakim tahu, sejak saya mencuri ayam itu, memang benar saya sudah mencuri ayam. Tapi saya sudah pergi berbuat baik kemana-mana. Ini apanya, kuintasinya. Ini kuintasi saya kasih uang 1 juta ke gereja. Ya, ini 2 juta ke panti asuhan. Ya, ini 3 juta untuk beli makanan buat anak-anak jalanan. Jadi Pak Hakim tidak bisa menghukum saya karena saya sudah berbuat baik untuk menutupi dosa saya yang satu itu, yaitu mencuri ayam. Jadi Pak Hakim, kebaikan saya itu terlalu banyak dibanding saya mencuri hanya 1 ayam. Ayam itu berapalah? Paling 50.000. Apa kata Pak Hakim? Pak Hakim manggu-manggu. Ya. Manggu-manggu dia. Sambil berpikir, ini kalau saya ikutin, ya, kayaknya dia ini gila. Ini gila. Hakim bilang dia ini pencuri gila. Ya, dia menghapus dosa-dosanya dengan berbuat baik supaya dia tidak masuk penjara. Terus Hakim bilang, nah kalau saya ngikutin dia, bisa saya ikutan gila.
Akhirnya apa kata Pak Hakim? Oh, kalau begitu karena kamu sudah bayar hutang-hutang dosamu itu dengan bagi-bagi uang kemana-mana, nah sekarang saya hanya masukin kamu penjara seumur hidup. Loh kenapa Pak Hakim? Ya itulah, kan kamu membenarkan diri dengan berbuat baik, sementara kamu mencuri ayam, kamu nggak tahu bahwa itu harus dibayar dengan penjara. Akhirnya dia dimasukin penjara, saudara. Hakim itu tidak bisa kalau hakim yang adil tidak mungkin hanya dengan berbuat baik ke sana sini lalu hakim itu berkata ya udah dosamu diampuni. Tidak ada, saudara. Itu hakim dunia. Itu hakim-hakim yang ada di dunia, apalagi hakim sorga. Hakim sorga itu tidak pernah sekali-sekali orang dibiarkan. Ya, orang bersalah dibiarkan, tidak pernah. Ya, dia akan membalas kejahatan. Ya, dia akan membalas kesalahan-kesalahan setiap orang. Karena apa, saudara? Memang Allah itu penuh kasih, tapi sekali-sekali tidak membebaskan orang yang bersalah. Nahum 1 ayat 3. Tidak sekali-sekali orang dibiarkan, orang bersalah akan tetap dihukum. Jadi saudara, kebaikan itu perhatikan baik-baik tidak bisa melunasi dosa kita. Halo, amin? Amin. Maka saudara, karena itulah maka keselamatan itu, perhatikan baik-baik, keselamatan itu tidak bisa dibayar dengan kebaikan. Jadi lalu bagaimana? Tadi kita berkata, mengapa Yesus satu-satunya jalan keselamatan? Nah saudara, karena itu perhatikan baik-baik, untuk mendapatkan penyelamatan maka kita harus membutuhkan namanya juru selamat. Ya. Jadi satu-satunya jalan begitu, kita harus punya juru selamat, bukan kebaikan. Nah bagaimana syarat seseorang bisa menjadi juru selamat? Saudara perhatikan, untuk menjadi juru selamat, pertama yang diselamatkan adalah maka penyelamat harus manusia, nggak boleh malaikat, nggak boleh binatang. Kalau di perjanjian lama kan pakai binatang, korban-korban apa itu sebenarnya lambang tentang Yesus, bahwa Yesus akan dikorbankan. Itulah korban sejati untuk menghapus dosa. Nah saudara, jadi tidak ada yang lain selain memang harus ada manusia yang bisa menebus dosa-dosa manusia. Contohnya misalnya saudara, saya punya hutang saya 1M. Saudara, untuk melunasi hutang saya ini saya nggak mampu misalnya, maka misalnya salah satu anak saya harus membayar. Maka hutang itu lunas ketika anak saya bayar. Atau siapapun yang bayar, kalau dia kasih 1M itu dilunasi, maka hutang saya selesai. Nah untuk membayar hutang dosa kita juga begitu. Kalau ada orang yang bisa melunasi dosa kita, maka saudara dosa kita akan habis, selesai. Nah saudara, adakah manusia di bumi? Halo? Yang suci, yang tidak pernah berbuat dosa? Tidak ada. Amin, tidak ada? Lalu mau cari di mana? Kalau manusia di bumi ini tidak ada yang suci, yang bisa memenuhi syarat untuk menebus dosa manusia, lalu mau cari di mana? Di dunia ini tidak ada manusia yang suci. Semua manusia, baik dari Adam, termasuk Abraham, termasuk Musa, termasuk Maria yang melahirkan Yesus, itu semua adalah orang berdosa. Lah, saudara perhatikan baik-baik. Sekarang kita tanya, kira-kira yang kudus itu ada di mana? Yang kudus itu ada di sorga. Di sorga itu yang kudus siapa? Allah dan para malaikat yang taat. Jadi ada di sorga. Lalu saudara, di sorga itu kan ada malaikat, ada Allah. Lalu saudara misalnya, karena di sorga itu kudus, malaikat Allah kudus. Lalu misalnya malaikat turun untuk menebus kita, boleh kan? Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh malaikat? Kan malaikat yang kudus. Kan syaratnya tadi kudus. Selain syaratnya kudus, ingat, yang berbuat dosa adalah manusia. Yang perlu membayar dosa manusia adalah manusia. Nggak boleh malaikat. Jadi malaikat nggak bisa, walaupun dia suci. Lalu saudara, ada satu lagi oknum di sorga yang tidak pernah berdosa. Siapa? Allah. Allah saudara, dia maha kudus, maha suci.
Lalu bagaimana? Karena di manusia di bumi tidak ada yang kudus, tidak ada yang suci. Ya, tetapi persoalannya Allah di surga itu kan Allah. Allah itu kan tidak punya tubuh. Bagaimana Allah bisa datang ke dunia menebus kita? Tidak bisa, karena dia nggak punya tubuh. Nah, karena itulah maka Allah mengambil inisiatif untuk memiliki tubuh, yaitu itulah yang namanya Yesus. Firman Allah berkata, firman itu telah menjadi manusia. Siapa manusianya itu? Yesus. Nah saudara, maka karena itu Allah sendiri turun dari sorga jadi manusia. Lagi pula ketika Allah menciptakan manusia, manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Maka saudara, Allah sangat memenuhi syarat untuk bisa menghapus dosa manusia. Bukan dihapus begitu saja, tapi dia harus berkorban. Dia harus bayar dosa itu. Jadi dosa itu bukannya dihapus, bukan hanya karena kebaikan lalu kita hapus dosa, tidak bisa. Dosa harus dibayar. Nah karena itu saudara, Allah sendiri turun jadi manusia. Maka itulah yang kita rayakan hari ini, tentang kelahiran Yesus, itu yang kita katakan Natal. Ya. Natal itu artinya Allah turun jadi manusia. Allah jadi manusia. Nah saudara, Allah tadi suci. Yesus saudara, dia dilahirkan melalui seorang perawan. Dia bukan lahir dari seorang yang menikah sama seorang pria. Ini lahirnya dari seorang perawan. Itu artinya darah daging seorang manusia dari Adam, seorang laki-laki, itu tidak turun ke Yesus. Beda saudara, kita ini adalah turunan Adam. Yesus sendiri kita beda dengan dia. Dia berasal dari sorga, langsung jadi manusia melalui seorang perawan. Ya, melalui seorang perawan, lalu saudara Maria itulah hamil, lalu melahirkanlah yang namanya Yesus. Nah saudara, perhatikan, karena Yesus ini ya adalah manusia yang tidak berdosa, maka saudara dia datang ke dalam dunia tujuannya untuk mati buat dosa-dosa kita. Oke, kita baca dulu sebentar 1 Korintus. 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Ya, 2 Korintus pasal 5 ayat 17 ayat 21. Kalau ada yang dapat kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Dia yang tidak mengenal dosa, siapa itu? Yesus. Telah dibuatnya menjadi dosa. Jadi Yesus itu tidak tahu dosa, tidak kenal dosa, tapi dibuat, saudara, dibuatnya menjadi dosa. Maksudnya dia menanggung dosa-dosa kita. Dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Ya, jadi ini saudara? Ini aturannya begitu. Jadi saudara, Yesus itu datang ke dalam dunia bukan untuk menyembuhkan orang sakit, bukan. Tujuan utama Yesus dalam dunia bukan buat mukjizat, bukan. Tujuan utama Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk membuat kita kaya secara materi, tidak. Yesus datang ke dalam dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Ini tujuan utamanya. Ya, makanya tadi katakan dia tidak mengenal dosa, tapi dibuat berdosa, dibuat jadi dosa supaya kita oleh kebenarannya kita menjadi dibenarkan. Ya. Nah, saudara, maka berlakulah hukum firman Tuhan tadi berkata, tidak ada orang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Kenapa? Karena dalam Yesus itu sudah ada penyelesaian dosa, sudah ada pembayaran dosa. Dosa saudara seberapapun besarnya, tidak ada lagi dosa itu diperhitungkan. Ya, dosa saudara yang sudah percaya pada Yesus itu sudah dihapuskan oleh kebenaran Kristus, oleh darah Yesus. Jadi saudara, untuk pembebasan nyawa itu darah yang suci, dan itu hanya ada di dalam Yesus. Maka kalau misalnya orang menolak Yesus, tidak ada jalan bagi dia untuk bisa selamat. Tidak ada jalan bagi dia untuk bisa masuk surga. Dia harus masuk neraka. Saudara, neraka itu adalah hal yang sangat menyakitkan, dan di sana selama-lamanya kita gak akan pernah keluar dari sana. Makanya saya ada heran, kadang-kadang ada orang penglihatan katanya dia masuk surga, terus masuk neraka, terus balik lagi ke surga, turun ke bumi lagi, terus masuk neraka lagi, surga lagi, neraka lagi. Saudara, kalau orang udah masuk neraka,
tidak akan bakalan bisa keluar dari sana. Makanya saya cukup heran kalau ada orang masuk neraka, masuk surga, masuk neraka, masuk surga. Itu luar biasa herannya. Ya, kalau orang sampai sudah masuk neraka, udah itu tempat selama-lamanya. Selama-lamanya di sana menangis tanpa air mata, mati tanpa bisa mati. Maksudnya mau mati tapi nggak bisa mati. Siapa yang nggak mau mati di sana? Kerjanya pasti mau mati terus, tapi mau bunuh diri juga nggak bisa mati. Mau minum racun juga mati-mati. Kan mengerikan, saudara. Maka karena itu bersyukurlah, karena kita sudah percaya Yesus. Itulah harta yang sesungguhnya. Itulah harta yang luar biasa yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Ya, jadi saudara, Yesus ini dibuat berdosa. Ya, maksudnya dia menanggung dosa kita supaya kita bebas dari dosa. Jadi dosa kita itu bukan hanya dihapus begitu, tapi dibayar. Dosa kita dibayar. Maka Firman Tuhan berkata, kamu telah ditebus oleh darah Yesus dengan lunas, sehingga kamu bukan milikmu lagi. Kita ini bukan milik kita lagi, tapi kita adalah milik Allah. Karena dia sudah membayar kita dengan lunas. Maka karena itu saudara, orang yang memahami ini dia akan memahami keselamatan. Dan karena orang ini memahami keselamatan, maka dia akan yakin kemana dia kalau mati. Dia pasti akan masuk surga. Ya saudara, maka tidak ada keraguan-raguan dalam kekristenan itu. Tentang keselamatan itu jelas. Kalau ada orang Kristen, dia tidak tahu keselamatannya, saya yakin orang itu dia nggak kenal Allah. Ya, saya percaya orang yang kenal Allah yang benar, dia akan kenal keselamatan yang benar. Ya, jadi saudara, Yesus tadi dia dibuat berdosa untuk menanggung dosa kita. Oke, kita baca 1 Petrus sebentar, saudara. 1 Petrus pasal 2 ayat 24. 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Tolong dibaca satu orang dengan suara besar. Tolong. 1 Petrus 2 ayat 24 demikian Tuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Dia telah memikul dosa kita dalam tubuhnya supaya kita dibenarkan, supaya kita hidup. Maka saudara ingat baik-baik, dosamu sudah ditebus, dosamu sudah dibayar, dosa apapun itu. Dosa dulu, dosa yang akan datang, dosa-dosa sebelum Anda mati pun, itu semua sudah masuk di dalam penebusan ini. Ya. Nah, saudara, ini harus dipahami benar. Maka firman Tuhan berkata dalam Roma 8 ayat 1, barang siapa dalam Kristus dia tidak akan mengalami penghukuman lagi. Barang siapa dalam Yesus tidak ada penghukuman. Nah, ini yang membuat kita merdeka itu. Ini yang membuat kita senang itu. Ini yang membuat kita bahagia. Kenapa? Karena tidak ada lagi dosa. Tidak ada lagi penghukuman atas dosa kita. Tidak ada. Kalau misalnya kita anak Tuhan masih berbuat dosa, sebagai anak Tuhan pasti akan dihajar Allah. Firman Tuhan berkata, orang yang kukasihi akan kuajar dan kutegur, bukan dihukum masuk neraka. Akan dihajar. Maka banyak orang Kristen yang hidupnya menderita, walaupun imannya benar, tapi menderita. Kenapa? Karena disiplin dari Allah. Allah menegur dan menghajar orang-orang yang dia kasihi. Kalau engkau adalah anak Tuhan, engkau akan dihajar Tuhan habis. Halo, amin? Ya, pasti Anda akan dikejar. Kesalahan-kesalahan apa yang Anda buat akan dikejar. Dan itu akan, bukan Anda dibawa masuk neraka, tapi itu akan dihukum oleh Allah. Bukan supaya masuk neraka, tapi supaya Anda berubah. Hukuman itu selalu tidak enak. Pasti hukuman itu akan membawa duka cita di dalam diri kita. Ya, jadi saudara, maka karena itu apa kata firman Tuhan? Barang siapa percaya kepadaku, dia akan mendapatkan hidup yang kekal. Ya, saudara, orang yang percaya pada Yesus akan mendapatkan hukuman. Ya, akan mendapatkan kehidupan, keselamatan. Yesus berkata, aku datang untuk memberikan mereka hidup supaya mereka tidak binasa dan satupun tidak ada yang bisa merebut mereka dari tanganku. Ya, saudara, Tuhan akan menjaga keselamatan kita. Tuhan akan memberikan kita keselamatan itu secara luar biasa. Jadi saudara, jangan sampai ada yang ragu-ragu. Saya berharap khotbah ini Anda sampaikan kepada orang lain. Ada banyak orang di sekitar kita yang membutuhkan pengajaran keselamatan ini. Karena banyak orang Kristen hari ini, mereka bergereja, tapi mereka tidak tahu keselamatan. Ya, mari kita garap mereka.
Mari kita injili mereka. Ini adalah tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang pertama-tama dipanggil Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Halo, amin? Amin. Oke saudara, itu aja firman Tuhan yang bisa kita dengarkan pada saat ini. Mari ke depan para pemain musik.